Beberapa pasangan muda pernah bertanya kepada kami, setelah beberapa lama menikah, kok masih belum hamil ya? Biasanya saya jawab, iya, karena yang berperan untuk hamil bukan Anda, tapi istri Anda. Infertilitas atau ketidaksuburan mungkin menjadi kekhawatiran bagi beberapa pasangan. Topik ini biasanya bersifat privasi dan sangat rahasia, sehingga kekhawatiran ini cukup jarang diutarakan atau didiskusikan pada ruang publik. Sebenarnya, bagaimana sih batas antara subur dan tidak subur? Bagaimana cara menghadapinya? Pada video ini, saya akan menggunakan diksi atau terminologi infertil atau infertilitas untuk menyatakan ketidaksuburan. Kita akan membahas secara ringkas tentang infertilitas pada kesempatan ini. Kata dasar dari infertilitas adalah fertil. Suatu kehamilan diawali oleh proses pembuahan atau fertilisasi, yaitu penyatuan ovum dan sel telur dari wanita dan spermatozoa dari pria, yang biasanya berlangsung di ampula tuba, organ internal dari wanita. Infertilitas adalah ketika pasangan suami istri setelah koitus atau berhubungan seksual secara teratur sebanyak 2-3 kali seminggu tanpa memakai metode pencegahan atau kontrasepsi, namun belum mengalami kehamilan selama 1 tahun. Kehamilan bisa terjadi bila melalui proses berikut. Kita flashback pelajaran biologi SD ya, yaitu tubuh wanita melepaskan sel telur dari salah satu indung telur yang dinamakan proses ovulasi. Kemudian sel telur itu akan melewati tuba falopi menuju uterus atau rahim. Selama perjalanan menuju rahim tersebut, harus ada sperma dari pria yang akan bergabung dengan sel telur, alias proses pembuahan. Sel telur yang telah dibuahi akan menempel ke bagian dalam rahim melalui proses implantasi. Terdapatnya gangguan atau masalah di salah satu proses tersebut dapat mengakibatkan infertilitas. Dalam hal ini, bersama-sama kita bisa menilai bahwa masalah infertilitas menyangkut proses yang melibatkan dari sisi pria dan wanita, sehingga kasus ini selayaknya lepas dari stigma pada salah satu gender tanpa pemeriksaan dan bukti medis yang cukup. Infertilitas terbagi menjadi 2, yaitu infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Disebut infertilitas primer bila istri belum pernah hamil walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Sedangkan disebut infertilitas sekunder bila istri pernah hamil, akan tetapi kemudian tidak terjadi kehamilan lagi walaupun bersenggama dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan. Sperma berasal dari kata spermatozoa, yaitu sel kelamin jantan yang memiliki bulu cambuk. Bentuk sperma mirip kecebong. Sperma dihasilkan oleh testis. Cairan nutrisi sperma berupa cairan putih, kental, dan berbau khas yang disebut semen. Proses pengeluaran semen dan sperma disebut ejakulasi, sehingga cairannya disebut juga dengan cairan ejakulat. Sperma membawa sifat dari bapak, yang nantinya akan bertemu dengan sel telur yang membawa sifat dari ibu. Oleh karena itu, kualitas sperma dan sel telur yang baik menjadi faktor penting dalam kehamilan. Penyebab infertilitas dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sepertiga masalah terkait pada wanita, sepertiga pada pria, dan sepertiga disebabkan oleh faktor kombinasi.
Banyak faktor yang menyebabkan mengapa seorang wanita tidak bisa atau sukar menjadi hamil setelah kehidupan seksual normal yang cukup lama. Di antara faktor-faktor tersebut, yaitu faktor organik terkait anatomi dan fisiologi atau fungsi tubuh, faktor ketidakseimbangan jiwa, dan kecemasan berlebihan. Masalah organik yang dapat ditemukan, misalnya adalah terdapat infeksi pada organ kelamin, disfungsi seksual yang mencegah penetrasi dari organ penis, kondisi ketidakseimbangan pH atau tingkat keasaman pada organ kelamin, gangguan struktur rahim seperti adanya tumor, infeksi, dan gangguan fisiologi yang secara garis besar meliputi organ kelamin dari vagina, serviks, uterus, tuba, ovarium, bahkan organ tubuh lainnya baik secara anatomi maupun fisiologi. Misalnya ada gangguan fungsi hormon tiroid, penyakit infeksi kronis, malnutrisi, dan lain-lain yang harus dilakukan screening oleh tenaga medis atau dokter yang ahli di bidangnya. Infertilitas pada pria secara garis besar meliputi 3 hal, yaitu gangguan di daerah sebelum testis atau disebut dengan pretestikular, gangguan di daerah testis atau disebut dengan testikular, dan gangguan di daerah setelah testis atau disebut dengan post-testikular. Gangguan pretestikular biasanya terjadi pada bagian otak, yaitu hipofisis terkait fungsi hormon yang mempengaruhi testis dalam menghasilkan hormon testosteron. Akibatnya, produksi sperma dapat terganggu. Gangguan testikular, yaitu kerja testis dapat terganggu bila terkena trauma pukulan, gangguan fisik, atau infeksi. Dapat juga terjadi selama pubertas, testis tidak berkembang dengan baik, sehingga produksi sperma menjadi terganggu. Jadi, para pria yang hobi gelut atau yang sehari-harinya beraktivitas fisik dengan risiko tinggi, dijaga ya apa yang sudah dititipkan. Jangan sampai terkena trauma fisik. Gangguan posttestikular merupakan gangguan yang terjadi di saluran sperma, sehingga sperma tidak dapat disalurkan dengan lancar. Biasanya karena adanya hambatan pada saluran. Penyebabnya dapat jadi bersifat bawaan sejak lahir, terkena infeksi penyakit, serta vasektomi yang memang disengaja. Jadi, jangan buru-buru saling menyalahkan. Infertilitas dapat juga terjadi karena masalah interaksi pasangan suami istri. Masalah yang berasal dari penyebab spesifik untuk setiap pasangan meliputi frekuensi senggama yang tidak memadai, waktu senggama yang buruk, perkembangan antibodi terhadap sperma pasangan, dan ketidakmampuan sperma untuk melakukan penetrasi ke sel telur. Masalah pada infertilitas sekunder sangat berhubungan dengan masalah pada pasangan dengan infertilitas primer. Sebagian besar pasangan dengan infertilitas sekunder menemukan penyebab masalah kemandulan sekunder tersebut dari kombinasi berbagai faktor, yaitu faktor usia, masalah reproduksi, dan faktor gaya hidup. Ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan kehamilan adalah gejala utama infertilitas. Selain itu, tidak terdapat gejala yang lebih jelas atau khas. Pada beberapa kasus, wanita yang mengalami infertilitas memiliki periode menstruasi yang tidak teratur atau abnormal. Sementara pria yang mengalami infertilitas seringkali memiliki masalah hormonal, seperti perubahan pertumbuhan rambut atau fungsi seksual. Mengetahui penyebab infertilitas sangat perlu untuk bisa segera mengatasi kondisi sulit mendapatkan keturunan. Penyebab infertilitas
dapat diketahui terlebih dahulu melalui pemeriksaan riwayat medis dan pemeriksaan fisik oleh dokter. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang diagnosa lainnya, seperti pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi atau USG. Beberapa hal yang harus diperhatikan bagi pasangan yang akan melakukan pemeriksaan infertilitas, diantaranya yaitu: yang pertama, jika istri berusia 20-30 tahun dan pasangan telah berusaha untuk mendapatkan anak dalam kurun waktu lebih dari sama dengan 12 bulan, pemeriksaan dapat dilakukan lebih dini bila pernah mengalami keguguran berulang, mengidap kelainan endokrin, pernah mengalami infeksi dan peradangan panggul atau infeksi rongga perut, dan pernah menjalani bedah ginekologik. Jika istri berusia 31-35 tahun, maka pasangan diperiksa pada kesempatan pertama datang ke dokter. Yang ketiga, jika istri berusia 36-40 tahun, maka pasangan hanya diperiksa jika belum punya anak dari perkawinan tersebut. Yang keempat, pemeriksaan infertilitas tidak dilakukan jika salah satu pasangan mengidap penyakit yang dapat membahayakan pasangannya. Dari video ini, kita dapat belajar dan mengambil pesan kehidupan bahwa stigma pada masyarakat belum tentu benar dan sering menyengsarakan satu pihak, yang muncul akibat kombinasi dari keresahan, ketidaktahuan, dan ketidakpedulian, sehingga mencari kambing hitam atas kebingungan dari suatu masalah. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila video dari channel Pro Renata ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share kepada yang membutuhkan informasi ini. Jangan lupa klik like apabila kamu suka dengan konten ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam sehat untuk kita semua.